Nah, yang kedua kita akan belajar mengenai perkalian bangun. Nah, di sini terlukis sebuah garis LM. Nah, awalnya kita punya garis ini saja ya, LM. Kemudian kita akan membuat garis LM1 di mana panjangnya 2 kali panjang semula. Sehingga kita bisa tuliskan LM1 sama dengan 2 kali LM. Nah, berarti kita lihat awalnya kita punya LM ya, kemudian kita diminta untuk menggambar LM1 sama dengan 2 kali LM. Ingat, di sini awalnya adalah LM. Kita lihat arahnya ya. Di sini LM1 berarti di sini dia positif ya, positif 2. Berarti nanti panjangnya sama dengan 2 kali LM dan arahnya sama dengan arah LM. Nah, ini kan arah LM-nya adalah ke kanan. Berarti LM1 karena dia positif, berarti arahnya juga ke kanan sepanjang 2 kali LM. Berarti LM1 karena LM ini bergerak ke kanan, berarti L ke M1 juga harus bergerak ke kanan. Nah, bergerak ke kanan sepanjang berapa? Sepanjang 2 kali LM. Berarti ini 1 kali LM, kemudian ini 1 kali LM lagi. Berarti LM1 ini sepanjang 2 kalinya LM dan arahnya sama. Nah, bagaimana kalau nanti untuk pengalinya itu tidak bilangan positif tapi bilangan negatif. Nah, sekarang lihat. Lakukan pada kepanjangan LM, jadi pada pihak yang lain M dapat kita gambarkan sebuah titik M2 sehingga LM2 sama dengan 2 kali LM. Akan tetapi dikatakan bahwa titik M telah diperkalikan dengan min 2 dari M. Nah, mengalihkan dengan suatu bilangan negatif berarti titik yang harus dicari terletak pada pihak yang lain dari titik L. Nah, maksudnya gini. Jika tadi ini LM1 dia sama dengan positif 2 kali LM, berarti arahnya sama dengan LM yaitu ke kanan dan panjangnya 2 kali LM berarti 1, 2. Sekarang bagaimana kalau LM2 negatif 2 kali LM. Nah, sekarang dilihat, kalau LM itu ke kanan, kalau negatif 2 kali LM, karena dia pakainya negatif, berarti ke arah kiri sebaliknya. Nah, ke arah kiri ini sepanjang berapa? Nah, sepanjang 2 kali LM, berarti bergerak ke kiri sepanjang 2 kali LM. 1, 2. Seperti itu ya. Nah, sekarang perhatikan sebuah titik M diperkalikan dari titik L atau K sebuah bilangan positif dengan K dengan menentukan pada LM sebuah titik M1 sehingga LM1 sama dengan KLM. Dengan min K yaitu menentukan pada kepanjangan ML sebuah titik M2 sehingga LM2 sama dengan min K kali LM. Nah, seperti tadi ya. Seperti yang contoh yang saya utarakan tadi. Nah, L ini kan titik pusatnya ya. Nah, namanya adalah pusat perkalian atau dengan pendek pusat atau sentrum K, yaitu namanya faktor perkalian atau faktor. Dan M adalah titik asal. Jadi L titik pusat. K-nya adalah faktor perkalian ya, K-nya ini adalah faktor perkalian. M-nya adalah titik asal. M1 dan M2 adalah titik hasil namanya. Nah, bangun-bangun juga bisa dikalikan dengan faktor K dari sebuah titik O ya. Jadi tidak hanya garis yang bisa dikalikan dengan faktor skala, tetapi bangun-bangun juga bisa. Nah, ini sebuah bangun dari titik-titik tak berhingga banyaknya dan semua titik ini harus dikalikan dengan K dari O. Bangun yang terjadi namanya bangun hasil. Pada contoh-contoh di bawah ini, segitiga ABC telah dikalikan dengan 3 dan dengan min 2 dari O. Nah, perhatikan. Ini ada segitiga ABC. Ya kan, ABC. Ada titik O sebagai titik pusat. Nah, dari segitiga ABC ini, kita kalikan dengan faktor skala positif 3 dari O. Jadi,
Dari setiap titik-titik ini ya, titik-titik yang ada di ABC ini kita kalikan dengan kita kalikan dari O dengan faktor skala K. Jadi panjangnya OA1 ini adalah 3 positif 3 kali OA. Ya, jadi arahnya sama dengan OA, kemudian panjangnya OA1 adalah 3 kalinya 1, 2, 3 gitu. Begitu juga untuk OB1 dan OC1. Nah, sekarang bagaimana kalau dari ABC ini kita kalikan negatif 2, jadi faktor skalanya adalah bernilai negatif. Nah, sekarang kita lihat ada titik, tetap kita menggunakan titik O ini adalah titik pusatnya, jadi OA1 di sini min 2 kali OA. Nah, OA kan arahnya ke sini ya, jadi kalau negatif dia kebalikannya. Nah, ke sini. Dan panjangnya OA1 itu 2 kalinya OA dengan arahnya berlawanan, berarti 1, 2. Begitu juga untuk OB1 dan OC1. Nah, dengan arah AB dan A1B1 berlawanan. Nah, di sini dari lukisan di atas kita tidak perlu mengalihkan tiap-tiap titik segitiga ABC dari O. Kita hanya mengambil satu titik sudutnya saja. Nah, di sini kita lihat teorema 4.10. Nah, di sini untuk teorema 4.10, bangun hasil suatu garis CD adalah sebuah garis C1D1 yang sejajar dengan CD dan K kali panjang CD. Nah, maksudnya gini. Diketahui sebuah titik sebagai pusat A dan sebuah garis CD. Nah, dikalikan K dari A dan CD bangun aslinya. Yang akan kita buktikan adalah C1D1 sejajar dengan CD. Sehingga panjangnya C1D1 sama dengan K kali CD. Nah, di sini untuk buktinya perkalian C dari A dengan K menghasilkan C1. Nah, perkalian dari C dengan titik pusat A dengan faktor skala K menghasilkan C1. Sehingga AC1 sama dengan K kali AC, positif K kali AC ya, karena dia searah. Nah, kemudian tarik melalui C1 garis yang sejajar dengan CD sehingga diperoleh C1D1 ya. Dari titik C1 kita buat garis yang sejajar dengan CD sehingga diperoleh C1D1. Sehingga C1D1 sejajar dengan CD. Nah, maka kita peroleh bahwa AC1 sama dengan AC1 banding AC, AD1 banding AD sama dengan K, ya kan? Karena kita peroleh dari sini tadi. AC1 sama dengan K kali AC. Kemudian dari C1 ditarik garis yang sejajar CD sehingga diperoleh C1D1. Otomatis AD1 sama dengan K kali AD. Sehingga perbandingan antara AC1 banding AC dan perbandingan dari AD1 banding AD hasilnya adalah K. Sehingga bisa kita lihat ya. Di sini D1 adalah titik hasil D, oke. Nah, sekarang kita ambil pada CD sebuah titik di sini. Kita misalkan titik E. Jadi dari CD ini kita ambil sebuah titik, namanya adalah titik E. Nah, kemudian kita perpanjang AE. Kita perpanjang AE sampai memotong C1D1. Nah, perpotongan dari
perpanjangan AE ke C1D1 ada di titik E1. Nah, maka kita juga bisa memperoleh bahwa AC1 banding AC sama dengan AE1 banding AE sama dengan K. Jadi bisa kita tuliskan juga bahwa AE1 sama dengan K kali AE. Nah, kemudian demikian pula bahwa semua titik hasil dari titik-titik yang terletak pada CD, misalkan kita ambil titik lagi, misalkan F ya. Kemudian kita tarik garis perpanjangan AF sampai ke perpotongan C1D1, maka pasti akan kita dapatkan AF1 sama dengan K kali AF, pasti itu. Nah, demikian pula semua titik hasil dari titik-titik pada CD akan terletak pada garis yang ditarik dari C1 sejajar dengan CD. Sehingga kita peroleh AC1 banding AC, ya, AC1 banding AC, oke. Sama dengan C1D1 banding CD, sama dengan K, atau C1D1 sama dengan K kali CD. Ya. Nah, yang perlu kita perhatikan yaitu untuk mengalihkan garis lurus dengan K, hanya kita kalikan ujung-ujungnya. Dan seterusnya kita hubungkan titik hasilnya. Jika kita mengalihkan dengan suatu faktor yang negatif, maka bangun hasilnya akan berlawanan arah. Nah, misalkan dari suatu garis, ya misalkan garis dari garis CD, kemudian kita akan mencari hasil perkalian CD terhadap K. Misalkan dari CD ini akan kita cari K kali CD. Jadi kita cukup ambil titik ujungnya saja, yaitu titik ujung C dan titik ujung D. Ya, kemudian kita kalikan dengan K menjadi AC1 sama dengan K kali AC, kemudian AD1 sama dengan K kali AD. Kemudian C1 dan D1 ini baru kita hubungkan. Jadi tidak perlu semua garis yang ada di CD. Jadi cukup perlu yang di bagian ujung-ujungnya saja. Gitu ya, maksudnya seperti itu. Nah, sekarang ada teorema 4.11. Bangun hasil suatu sudut A ialah sebuah sudut A1 yang sama besarnya dengan sudut A, sedangkan kaki-kakinya sejajar dengan kaki-kaki sudut yang diketahui. Contohnya, pembuktiannya dilihat. Diketahui pusat titik O dan sudut A. Nah, pusatnya ini ada sebuah titik O, ya kan? Kemudian ada sebuah sudut A. Jadi awalnya kita hanya punya sudut titik O dan sudut A ini